Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chris BM Kobok. Saya ingin bertanya kepada Abang Rocky. Beberapa persoalan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntaskan berbagai persoalan terkait dengan lingkungan karena mendapatkan berbagai represif dari pihak aparat keamanan dan pemerintah pun yang tidak tuntas dalam memberantas soal bagaimana kemudian tidak menerima setiap gugatan ataupun penolakan dari masyarakat. Kira-kira dari Abang Rocky, solusi seperti apa yang lebih tepat yang bisa dilakukan oleh kita sehingga kemudian bahwa pemerintah itu betul-betul memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Chris. Yang berikut yang di belakang, perempuan yang di belakang baju hitam, minta tolong teman-teman panitia. Oh iya. Makasih Bang. Ya. Silakan Ade. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Jenjana Dias. Saya seorang relawan kemanusiaan dan sosial. Saya berterima kasih karena Bung Rocky sudah sampai di tempat ini dan menjawab setiap memberi solusi untuk setiap agenda pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa. Saya selalu mengikuti itu. Oke, dan ini secara khusus saya pertanyakan kepada Bung Rocky. Aspek tata kelola seperti apa yang dapat mencegah perluasan spasial ekologi politik di NTT yang berdampak pada perebutan hak kepemilikan atas tanah adat dan lahan-lahan masyarakat proleter oleh pemerintah. Karena secara fakta di lapangan banyak sekali lahan-lahan masyarakat adat itu direbut demi kepentingan kapitalis, dan saya sebagai masyarakat asli Flores melihat itu, apalagi pada masyarakat Pubabu Besipae itu kasus yang sungguh menyedihkan dan itu melanggar kedaulatan rakyat, apalagi kesejahteraan sosial dan melanggar hak untuk hidup dan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi? Nama Lucia Jenjana Dias. Oh, oke. Baik. Yang kemudian berikut yang ketiga, baju hitam tadi di sana, ya. Oh, keempat ya. Keempat, sorry. Oke, baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Fajar Armansur. Saya dari relawan donasi sampah Muhammadiyah. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pandangan Bung Rocky mengenai negara yang mempermasalahkan masyarakatnya, yang dilihat dari proyek strategis nasional yang mengharuskan masyarakat yang sudah di situ, yang sudah menetap sudah lama, itu tuh terpaksa untuk berpindah atau bahkan diusir, digusur secara paksa itu. Mungkin cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya langsung ke Bang Rocky dan juga para pemateri sebelumnya. Nama saya Pak Miki Dacunha, saya seorang guru di SMP Negeri 4 Kabupaten Kupang. Saya alumni ilmu lingkungan. Saya melihat tadi dari seluruh paparan dari narasumber terkait dengan masalah sumber daya di Nusa Tenggara Timur, kemudian potensi terkait dengan bonus demografi di Nusa Tenggara Timur sendiri untuk melirik ke depan bahwa diharapkan bahwa pembangunan itu berkelanjutan. Kemudian saya kaitkan juga dengan isu yang diprogramkan, dari isu kemudian diprogramkan menjadi satu pembangunan manusia yang kedepannya berkelanjutan. Salah satunya adalah juga padat karya, termasuk juga program dari Pak pemenang Pilpres kemarin,
yaitu soal proyek strategis nasional dilanjutkan, ditambah lagi dengan pembangunan smelter yang cukup besar, masif juga di beberapa titik, termasuk Nusa Tenggara Timur yang dieksploitasi cukup besar, salah satunya sumber daya alam, lalu kesiapan manusianya, SDM kita juga perlu kita ketahui juga masih perlu ada gerakan yang lebih masif untuk bisa mengcounter. Karena bagaimanapun Nusa Tenggara Timur ini menerima aja program strategis nasional tadi, proyek-proyek strategis. Kami disodorkan dengan pembangunan cukup besar bendungan di Nusa Tenggara Timur, tapi sampai hari ini banyak juga yang mangkrak, tidak ada kelanjutannya untuk bagaimana ekstensifikasi. Lalu tantangan tadi global, climate change dan sebagainya, kita juga ada di dekat dengan Australia, tantangan laut kita juga sangat besar, pencuriannya besar. Terus juga dengan melihat bagaimana gerakan kita di tingkat nasional, saya senang, saya biasa suka di channelnya Pak Rocky Gerung official, di Pak Hersubeno, saya mengikuti terus. Saya mulai simpatik ketika PDI Perjuangan itu sudah bergerak untuk menjadi oposisi, semakin memperkuat posisi juga Bang Rocky terus untuk berbicara, sehingga ini juga bukan hanya, dulu awal-awalnya saya tidak terlalu simpatik, tapi ketika melihat posisi Ibu Mega yang sudah tidak nyaman lagi dengan Pak Jokowi, akhirnya saya kepincut juga. Dulu saya penggemar Cokro TV, akhirnya sudah saya melihat, oh ternyata ini makin cuci otak, akal sehat saya juga berkembang sebagai seorang guru. Wah, ini penting. Dan saya merasa kehadiran Bung Rocky ini makin memperkuat posisi kami sebagai guru untuk bagaimana menggerakkan semangat konservasi dari Walhi dan sebagainya. Teman-teman akademis ini juga semakin memperkuat ketika ada program yang masuk ke Nusa Tenggara Timur, apalagi ini di masa transisi kepemimpinan. Kita menunggu proses pilkada di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mau seperti pemimpin yang lalu ketika berangkat menghilangkan beban hutang bagi Nusa Tenggara Timur. Masalahnya besar dan ini tentu menjadi PR baru, pemimpin yang baru, entah mau menjual sumber dayanya ataukah menjual tentang carrying capacity-nya. Ecological footprint kita ini sudah mengalami kerentanan. Mobilitas penduduk kita justru ada di titik atau di epicentrum daripada bencana. Baik, Kamelki, Dan langsung pada tantangan kita sebagai provinsi kepulauan ini sangat besar, Pak. Jadi saya berharap barangkali kita ada di rel yang tepat bersama Bung Rocky untuk menggerakkan bagaimana secara radikal, ekologi radikal itu untuk bukan hanya kita konserv, menjaga lingkungan saja, tapi bagaimana secara radikal supaya bisa menghilangkan status pemerintah yang mengalami broker dalam pemerintahan. Terima kasih, Itu saja dari saya, saya kembalikan. Baik, Bung Rocky, di termi pertama ini mungkin Bung Rocky menjelaskan dulu, menjawab dulu pertanyaan dari beberapa teman-teman. Tadi ada 4 penanya, ya. Perlu saya ulangi langsung? Enggak ada yang bertanya, semuanya marah. Kemarahan, ya. Jadi konsolidasikan aja kemarahan itu. Kan ini soal mengkonsolidasikan kemarahan supaya dia tumbuh sebagai gerakan politik radikal, kan itu intinya. Setiap kali saya acara buruh saya pidato di situ segala macam, mahasiswa saya ikut. Jadi perkuat gerakan, intinya cuma itu. Atau Anda nyalek, kan cuma itu penyelesaiannya kan. Jadi kalau semua yang Anda ucapkan itu saya sudah tahu semuanya itu. Tapi justru saya mau dengar apa yang sudah Anda kerjakan di lokal Anda. Anda tanya ke saya, bikin apa? Ngapain saya jawab orang yang belum mulai itu? Oke. Itu soalnya tuh. Jadi jangan keluh kesahkan ke saya. Secara paradigmatik saya tahu tuh bahwa semua ini terjadi karena pencurian sumber daya alam, pencurian APBN segala macam. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Jangan mencuri. Jangan sekali-sekali mencuri. Itu soalnya.
Jadi sekali lagi, periksa calon-calon bupati, calon legislatif segala macam itu, tentukan bukan siapa yang hendak kamu pilih, siapa yang hendak kamu batalkan. Oke, terima kasih Bung Rocky. Saya buka lagi di termi kedua, ya teman-teman. Ya, Bapak yang dari sini satu. Ya, Bapak yang sabar. Saya pilih dulu, nanti baru bertanya. Oke, yang di belakang kacamata 2. Oke, yang di belakang angkat tangan ya. 3, ya benar 3. Ya, yang paling belakang 4. Dan yang kelima yang ya angkat foto ya. Oke. Akan ada termi lagi setelah ini teman-teman. Jadi tenang. Saya akan kasih kesempatan sebanyak-banyaknya. Kita mulai dengan penanya pertama. Silakan. Terima kasih. Saya Sirilus, saya satu komunitas dengan Pak Agus tadi. Kemarahan yang tidak dilembagakan hanya akan menjadi kemarahan individu. Rocky Gerung 2024. Bagaimana melembagakan kemarahan itu agar bisa menjadi api yang membakar tirani yang tadi negara atau disebut broker? Itu pertanyaan pertama, Bung Rocky. Yang kedua, mantan Gubernur Victor Laskodat pernah berkata, di belakang megahnya rumah ibadah berdirilah rumah-rumah umat yang kumuh. Saya minta tanggapan dari seorang tokoh agama yang yang kita tahu bahwa punya 6 agama ya, Bung Rocky. Minta tanggapannya tentang kalimat itu. Di belakang megahnya rumah ibadah berdirilah rumah-rumah kumuh. Bagaimana tanggapan Rocky Gerung sebagai tokoh segala umat? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kamilus. Saya ke penanya kedua tadi. Penanya kedua tadi ya di sana yang kacamata. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pertanyaan saya, Bung, bahwasannya yang kami melihat bahwa Pak Prabowo dan juga Gibran pada awal-awal adalah untuk membebek kepada Pak Jokowi, sehingga pada saat itu kampanyenya adalah untuk melanjutkan. Dan kami hari ini meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Maka pertanyaan saya Pak Bung Rocky, bahwasannya bagaimana caranya untuk menurunkan mereka setelah mereka dilantik? Karena kami muak yang diucapkan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Mungkin itu pertanyaannya. Dan Terima juga kasih. Kak Grace mohon izin, karena mohon izin kepada Bung Rocky untuk ini spesial permintaan dari saya, bisa menandatangani buku dari Bung Rocky sendiri. Saya minta untuk Bung menandatangani atau habis ini ya. Ya. Kita Oke, fokus baik, ke terima penanya kasih. dulu. Oke, terima kasih. Mungkin itu sih Kak Grace. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang ketiga yang pakai topi ya. Kakak silakan. Mike, minta tolong teman-teman. Baik, terima kasih untuk waktu yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Rale Mukti Bistolen dari komunitas adat KP Budaya Helong yang ada di Kelurahan Kolhua. Tadi Bung Rocky sudah menjelaskan terkait dengan pembangunan strategi nasional, di mana pemerintah sekarang menyediakan lahan kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan sawah dan 20 titik untuk pembangunan bendungan. Nah, bicara tentang Nusa Tenggara Timur, ada 7 bendungan yang akan dibangun dan sudah dibangun. Dan salah satu bendungan yang menjadi prioritas atau program strategi nasional yaitu Bendungan Kolhua, yang saat ini juga masih dicanangkan oleh pemerintah untuk tetap dibangun. Tetapi ada perlawanan dari masyarakat adat Helong yang menjadi masyarakat asli Kota Kupang
yang sudah dilakukan pada tahun 1993 sampai dengan saat ini, yaitu masyarakat dengan melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya menurut kami masyarakat adat, pembangunan itu akan menghilangkan budaya ataupun ekosistem yang ada di Kelurahan Kolhua yang ada di masyarakat Helong. Menurut Bung Rocky, apakah sikap dari kami masyarakat adat ini apakah dikategorikan melawan kebijakan negara ataupun seperti apa? Kami minta pandangan dari Bung Rocky selaku pemateri pada siang hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rali. Hanya tadi yang di sini yang angkat ya, silakan teman-teman panitia minta bantuan yang pegang itu tadi. Itu ya mic-nya. Pertanyaannya langsung ya Kak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Son Lena dari Sabu Rejoa. Saya tidak ada pertanyaan Bung Rocky, tapi saya berasa apa yang akan disampaikan Bung Rocky di sini bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Sabu Rejoa, khususnya di kecamatan saya, Kecamatan Rejoa, yang saya lihat di sana ada banyak dampak ekologi yang rusak dari kebijakan pemerintah seperti pembangunan waduk kecil yang tidak berpihak pada masyarakat, yang membuat masyarakat susah begitu. Dan airnya di sana itu tidak bisa ditampung bertahan lama, sehingga itu hanya merusak lahan dan tidak membuahkan hasil atau tidak memunculkan solusi bagi keresahan masyarakat di sana terhadap kekeringan air. Saya adalah seorang seniman muda dan saya yakin dan percaya bahwa karya saya ini akan bisa diterima oleh Bung Rocky sebagai perjumpaan yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke. Tadi yang terakhir di sana, di belakang. Satu tadi iya, yang kelima. Tolong Kak, yang di ujung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Jessica Maharani Baluk, saya dari Universitas Nusa Cendana. Saya prodi FST Matematika semester 6. Prodi apa? Fakultas Sains dan Teknik, prodi Matematika semester 6. Matematik ya. Pertanyaan dari saya melanjutkan dari tadi yang sudah Bung Rocky sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa di NTT, khususnya di Kota Kupang, di sini yang maraknya terjadi permasalahan yang ada di sini yaitu kurangnya air. Jadi air di Kota Kupang ini sangat minim sekali. Jadi di sini saya ingin mempertanyakan bahwa dengan begitu banyaknya masalah yang ada, tadi Bung juga sudah mengatakan bahwa Bung pertama kali datang masuk ke dalam Unwira, Bung pohon dan sebagainya itu menanam aliran sungai. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana kita bisa menjalankan program pemerintah dengan berjalan sama-sama dengan lingkungan yang ada di Pang. Maksudnya begini, Bung. Dalam teman-teman saya harap tenang ya. Kita mendengarkan dulu. Tidak boleh bising ya. Kita mendengar. Dalam membedah politik ekologi yang ada di Indonesia, di sini Bung sudah katakan bahwa tadi menghilangkan hak mahasiswa untuk menulis puisi mengenai burung yang berpacaran IKN dan sebagainya. Tapi di sini kami mahasiswa juga mempunyai hak untuk menulis puisi bagaimana kemajuan Indonesia untuk kedepannya. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana membedakan ciri-ciri pemerintah yang mereka itu membangun Indonesia mementingkan masyarakat atau mementingkan golongan pribadi sendiri. Itu mungkin pertanyaan sederhana dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Jessica. Oke teman-teman, di termi kedua ini Bang Rocky ada yang bertanya, ada juga yang kesal begitu ya, ada yang ya kemudian melihat situasi bagaimana pro SN
yang hari ini masif di NTT. Ada 9 PSN untuk bendungan dan 7 sudah dibangun, Bang. Ya, yang akan dibangun satu tadi juga yang dari Kolhua itu. Itu juga menjadi concern pemerintah Kota Kupang hari ini untuk apakah akan dibangun atau seperti apa. Nah, menurut Bang Rocky, tadi 5 penanya itu mungkin bisa dijelaskan. Bisa menjelaskan ya bagaimana kemudian kita membangun atau menggerakkan barisan perlawanan terhadap apa yang hari ini sudah terjadi. Gitu. Silakan Bang Rocky. Oke, saya cari akal dulu ya. Pak Agus mana tadi Pak Agus? Pak Agus. Coba kasih mic dulu pada Pak Agus. Udah pulang? Oke. Saya mau tanya ke Pak Agus, lebih pantas foto siapa yang taruh di atas? Itu atau ini? Oke, karena soalnya adalah leadership. Di dalam keadaan di mana kemarahan rakyat itu tidak dilembagakan, maka seorang leader akan menempatkan diri sebagai dealer. Karena dia tahu bahwa itu tadi ini individual aja marah-marah terus kan. Tapi kalau dia dilembagakan dalam bentuk proses sosial yang kontinu, lama-lama dia menyatu menjadi gerakan ideologis. Kalau sekarang baru gerakan politis itu. Anda akan tiba pada kondisi di mana gerakan itu menjadi ideologis ketika pesan Anda dihilangkan di dalam teks sosial dan Anda tuntut itu kembali. Kan semua yang Anda ucapkan itu adalah social text. Dia hanya menjadi social text kalau di dalamnya ada energi yang juga setara dengan energi negara. Kan ini cuma pertandingan kemampuan naratif. Kalau pertandingan kekuasaan Anda nggak mampu pasti. Tetapi pertandingan tekstual itu bisa membuat semua orang merasa ada di dalam barisan yang sama itu. Itu minimal. Tinggal barisan itu dilirik oleh bupati. Kan bukan bupati yang menentukan, tapi social text itu, kimianya itu, kohesi dari kimia itu, molekul itu mesti utuh supaya dia bisa jadi kekuatan. Dasarnya crystallized ideas. Kayak tadi misalnya ini soal, iya semua orang tahu bahwa di belakang masjid ada perumahan kumuh, masjidnya mewah. Di belakang gereja ada perumahan yang tidak layak huni. Karena apa? Ya karena gerejanya mewah. Di belakang gapura sama. Jadi kenapa ada rumah kumuh di belakang gereja yang mewah? Ya karena gerejanya mewah, itu aja soalnya. Secara matematik dibagi 2 aja dong. Dasarnya kan. Iya, umat menyumbang karena dikondisikan yang musim mewah adalah gereja, bukan rumah umat. Jadi bikin proposal buat gereja, ubah teologinya. Jadi theology of liberation, teologi pembebasan. Kan dasarnya itu kan. Yang dilakukan di Amerika Latin itu. Dilakukan di beberapa negara yang melihat bahwa ada hubungan antara khotbah dan kesenjangan kelas. Kalau doanya terus terimalah nasib, nanti di surga akan ada malaikat jemput, nanti akan ada Roh Kudus memberkati. Iya, kita tahu itu adalah pasti itu yang akan dilakukan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Romo apa? Dilakukan oleh pater apa? Dilakukan oleh ustadz apa? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi saya mau terangkan itu kan ditanyakan ya. Tentu saya tahu ada variasi dalam teologi itu yang juga dipengaruhi oleh sumbangan negara. Jadi teologi kita itu juga dipengaruhi sumbangan negara. Dalam bentuk infrastruktur atau apa itu dapat sumbangan dari negara, ya udah itu khotbahnya bisa berubah. Ucapan terima kasih pertama pada negara, bukan pada rakyat yang menunggu keadilan sosial, kan? Soal begitu. Jadi kita mau jujur mengatakan itu, bahwa ada mentalitas yang ditumbuhkan sengaja oleh negara supaya mudah dikendalikan. Itu soalnya. Jadi sekali lagi yang tadi sama aja tuh yang Anda tanyakan ya persis adalah kemarahan. Tapi
Saya hanya bisa terangkan keadaan paradigmatik itu. Nah, hal yang teknis, ada teman dosen di sini, ada Pak Edu yang belajar tentang gerakan sosial di Rusia tuh. Kalau Anda mau ikut teori kiri ya, biarin Edu yang terangkan itu. Tapi sekali lagi ini adalah hak. Kita, kalau tadi filosofinya kita setara sebagai makhluk itu, maka kita nggak berhak untuk mengklaim itu tanah kita. Sebetulnya. Kita tidak memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Doktrinnya kan begitu mestinya kan. Supaya tidak ada hak negara untuk mengklaim ini tanah negara. Dari mana ceritanya itu tanah negara. Enggak. Bahkan konstitusi kita nggak ada prinsip tanah dimiliki oleh negara. Buat apa negara punya tanah itu? Buka semua undang-undang. Tidak ada konsep tanah. Negara menguasai tanah. Kalau tanah itu tidak dikuasai orang. Nah, tanah adat itu kan dikuasai turun-temurun. Ngapain negara bilang ini kami punya tuh? Loh, itu dikuasai oleh adat. Kan prinsipnya siapa yang memberi investasi pada tanah, dia berhak atas nilainya tuh. Kalau tanahnya digarap selama 15 tahun dalam hukum tanah klasik seluruh dunia, tanah itu berpindah pada siapa yang memanfaatkan. Ada bank tanah, ada urusan apa dengan bank tanah? Bank tanah itu disiapkan untuk mereka yang perlu tanah. Siapa yang perlu tanah? Rakyat, bukan. Yang perlu tanah investor. Bank tanah itu datang dari mana? Dari penggalan-penggalan tanah rakyat. Itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi saya balik lagi pada tadi, saya tahu bahwa ada masalah, ada masyarakat adat, ada masalah kelompok yang tersisih, itu semuanya harus kita selesaikan bukan secara piecemeal. Diselesaikan di tingkat kebijakan. Kalau nggak bisa demo, cuman itu jalan keluarnya. Dan demonya mesti rutin supaya idenya tumbuh terus. Kan sekali demo dikasih BLT berhenti demo itu kan. Apalagi mahasiswa ada dalam kondisi itu kan. Jadi teman-teman, saya bersama dengan saudara-saudara. Dan jangan tanya saya apa yang mesti kalian kerjakan. Kalian tahu masalahnya. Yaitu pemerintah yang bobrok. Tiba-tiba kita lihat bahwa PDIP bangkit dari kesadaran karena diprank oleh Jokowi itu. Bantulah PDIP itu. Datang ke kantor PDIP katakan, kami ada di belakang rumah PDIP. Tapi jangan rumah PDIP lebih mewah dari rumah kami. Karena PDIP prinsipnya luang cilik. Dorong PDIP untuk pergi pada hak angket. Kan PDIP lagi mempersoalkan kebijakan Jokowi dalam pemilu misalnya. Ke PT UN pasti ditolak. Karena PT UN itu tidak memeriksa kasus di wilayah elektoral, wilayah pemilu. Jadi kalau PT UN tolak itu berarti kemarahan Ibu Mega akan lebih besar lagi. Maka kipas kemarahan Ibu Mega. Dorong Ibu Mega untuk mengatakan, karena ditolak di Mahkamah Konstitusi, ditolak di PT UN, maka satu-satu cara adalah bikin hak angket. Dan cuma itu jalan keluarnya secara konstitusional. Tapi ada pekerjaan yang ekstra konstitusional. Demo, bikin petisi, kepung. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, poin kita ini persoalannya mendasar. Kita tidak mungkin minta gubernur, ya tapi gubernur kan itu permainan skrup kecil dari partai kan. Atau kalau dia skrup besar itu artinya skrup dari koalisi yang gabung-gabung. Jadi teman-teman sekalian, saya mengerti itu. Jadi, bagian ini nanti saya balik lagi kalau masih ada pertanyaan, tapi ada dua teman saya, jangan anggurkan mereka tuh, silakan. Oke. Pak dosen, banyak hal yang mesti diterangkan. Boleh menurunkan uraian Yuven akademis tadi menjadi protes kebijakan. Siapa yang berdua? Edu. Dan ada dua teman lagi.